Di videoku yang sebelumnya yang jalan-jalan di Bonn, itu di dekat patung Beethoven, ada kafe, dan di situ orang bisa duduk, minum, dan makan kue, ngopi, atau ngeteh. Tapi sekarang kafenya sudah tutup atau harus tutup. Hai, halo semuanya, salam dari Jerman. Kali ini saya akan bercerita saja dan kita tidak jalan-jalan. Waktu bulan Oktober itu pemerintah Jerman sudah gencar-gencar mensosialisasikan bahwa di Jerman itu akan lockdown mulai tanggal 2 November. Nah, di video kali ini saya akan bercerita bagaimana keadaan di Jerman dan khususnya di Bonn. Karena waktu itu di video-video saya yang sebelumnya ada 2 video yang jalan-jalan di Bonn dengan cuci mata di Bonn. Itu saya kasih lihat bagaimana keadaan di kota Bonn dan sempat terekam beberapa restoran atau kafe di dalam video saya, dan di situ ada orang untuk duduk-duduk, makan, minum, mereka menikmati suasana saat itu. Nah, di video kali ini saya mau memperlihatkan bagaimana perbedaan saat lockdown. Saat ini tidak terjadi panic buying. Kemarin saya pergi ke supermarket, tadi juga saya belanja ke supermarket, dan semua apa-apa masih ada di raknya masing-masing. Misalnya minyak goreng, terigu, noodle, terus yang paling penting itu klopapier, kata orang sini, itu tisu toilet. Karena waktu lockdown yang pertama itu tisu toilet susah sekali didapat. Orang-orang pada belanja gila-gilaan tisu toilet. Kalau kita orang Indonesia kan untuk apa itu tisu toilet? Toh orang Indonesia cebok juga, mereka pakai air. Tapi kalau untuk orang sini itu seperti sudah katastrofe. Orang sini bilang kayak bencana, karena mau beli tisu toilet tidak ada tisu toilet. Terus waktu lockdown pertama, anak-anak sekolah itu mereka belajar dari rumah saja. Jadi mereka tidak pergi sekolah tapi belajar online dari sekolah, atau mereka dikirimi tugas-tugas sekolah, PR, materi untuk dipelajari di rumah, itu semua melalui internet. Terus ya, yang lockdown kedua ini mereka harus tetap pergi sekolah dan belajar di sekolah seperti biasa. Di sini sekarang sudah tidak ada kursi dan meja untuk tempat makan atau sarapan. Kalau misalnya mau makan makanan yang dari luar bisa, tapi tidak makan di restoran ya, atau tidak di kafe. Jadi restoran tersebut banyak yang masih buka juga, tapi kita harus beli dan bawa pulang ke rumah, nanti makan di rumah. Jadi mereka tidak menerima tamu untuk makan di restoran tersebut. Nah, sebelumnya itu, sebelum lockdown yang kedua ini terjadi, misalnya kalau kita mau makan di restoran, beberapa restoran itu kita harus mengisi nama, biodata kita, nomor telepon, alamat, seperti itu. Di sini waktu itu ada air mancur, terus di dekat situ ada kursi, meja yang orang bisa duduk dan makan, minum. Sekarang kosong. Saya pengguna kendaraan umum di sini, yang sehari-harinya bisa dibilang saya sehari-harinya selalu naik kereta, pergi dan pulang selalu naik kereta. Nah, perbedaannya lagi waktu lockdown yang pertama, kereta-kereta yang biasanya berangkat setiap 15 menit itu jadinya cuma 1 kali dalam sejam. Jadi di sini kereta kalau pagi-pagi misalnya kalau jam orang kerja mulai dari jam 7 atau jam setengah 7 sampai jam 9 itu keretanya biasanya selalunya berangkat setiap 15 menit ada kereta yang berangkat, setiap 15 menit ada yang kereta yang berangkat. Nah, waktu lockdown pertama itu hanya 1 kali dalam sejam. Tapi lockdown yang kedua sekarang ini itu jadwalnya tetap seperti biasa. Jadi sepertinya sekarang orang-orang lebih santai menghadapi lockdown yang kedua ini dibanding dengan lockdown yang pertama.
Dulu itu waktu lockdown yang pertama, saya sempat naik kereta satu kali, yang waktu keretanya berubah jadwal cuman 1 jam satu kali, itu kereta betul-betul kosong. Beberapa orang di sepanjang kereta itu kosong, melompong keretanya. Dan orang itu mungkin juga karena banyak orang yang bekerja dari rumah ya. Tapi sekarang keretanya kelihatannya normal-normal saja. Kemarin saya naik keretanya biasa saja, tidak kosong. Maksudnya tidak kosong-kosong, tetap saja banyak. Lockdown yang kedua ini tetap beberapa tempat-tempat harus tutup, seperti misalnya bioskop, kolam renang, tempat teater untuk nonton teater, tempat nonton opera. Terus saya dengar minggu lalu itu mau ada pertandingan olahraga, pertandingan basket yang diadakan salah satu perusahaan internasional di sini, dan itu boleh pertandingannya berlangsung tapi tanpa penonton. Di akhir ceritaku ini, saya berharap kita semua tetap sehat walafiat, keluarga kita juga semua tetap sehat. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya atau sampai jumpa di cerita berikutnya. Dadah.